Di sore hari ini kami dari pihak Universitas Nusa Cendana, saya selaku Kepala Biro Perencanaan, Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dekan, dan Bapak Karo Akademik akan menyampaikan perihal terkait dengan permasalahan salah penulisan nomor akreditasi prodi. Untuk itu, secara teknis saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Biro. Alumni sekalian, alumni Undana, khusus untuk program studi agroteknologi dan agribisnis. Hari ini kami pikir kesempatan yang baik untuk kita bisa mengklarifikasikan terkait dengan kesalahan penulisan nomor akreditasi pada dua program studi di Fakultas Pertanian, yaitu program studi agroteknologi dan agribisnis. Baik, menyikapi kesalahan penulisan tersebut, memang setelah kami telaah kembali dalam surat atau dalam ijazah itu memang terjadi penulisan yang tidak sesuai dengan pemberlakuan akreditasi khusus di prodi agroteknologi. Baik, mungkin detailnya mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Dekan Fakultas, tapi mungkin kami dari pihak rektorat ingin juga menyampaikan bahwa sesuai dengan konsultasi kita di Direktorat Belmawa Dikti, jadi memang solusi untuk masalah kesalahan penulisan ijazah pada dua program studi ini, solusinya adalah melalui surat keterangan pengganti ijazah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Permendikbud tahun 2022 nomor 6 pasal 19 jelas mengatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah merupakan dokumen yang resmi yang bisa dipakai, dokumen resmi yang bisa dipakai untuk mengganti ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dan lainnya. Jadi sekali lagi untuk menyikapi masalah yang ada, pihak universitas kita akan mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah pada lulusan yang terdampak, dan surat keterangannya dibuat secara personal sesuai dengan identitas ataupun biodata dari alumni kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi yang sekali lagi saya tekankan untuk kebijakan pertama adalah kita mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah. Yang kedua, menyikapi kegiatan ini, sekali lagi ini menjadi hal yang penting untuk kita sikapi ke depan, terutama terkait dengan akreditasi. Sesuai dengan Permendikbud Ristek tahun 2022 nomor 6 juga disebutkan bahwa dalam komponen ijazah itu wajib disertakan nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi, sehingga ini menjadi catatan bagi kami ke depannya. Akreditasi perguruan tinggi saja yang akan kami tampilkan dalam ijazah mulai periode Februari 2024 ini. Dengan demikian potensi kesalahan-kesalahan penulisan pada program studi, nomor akreditasi program studi yang bervariasi dan dinamika yang cepat begitu, sehingga kami pikir sangat bagus untuk menampilkan akreditasi perguruan tinggi pada ijazah. Yang berikut terkait dengan pertanyaan kenapa pada saat kesalahan penulisan ijazah pada dua prodi ini tidak dilakukan atau penyelesaian mitigasinya tidak seperti pada periode Juni dan September yang mungkin kita sudah tahu bersama ada 3.900 ijazah. Kenapa
tidak dilakukan sama, polanya sama, yaitu mencetak ulang. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan proses mencetak ulang. Itu harus mendapat izin dari kementerian, dan tentu syarat untuk diizinkan pencetak ulang tentu ada banyak pertimbangannya. Salah satunya adalah jumlahnya. Kita akui pada saat kesalahan penulisan pada periode sebelumnya itu jumlahnya menyeluruh di semua program studi. Sedangkan pada kasus kita sekarang ini hanya pada 2 program studi, yang dimana salah satu diantaranya yaitu agribisnis, penulisan akreditasinya juga ada hal yang mungkin perlu diklarifikasikan melalui surat dari Ban PT terkait dengan pemberian nomor akreditasi yang beda dengan masa pemberlakuan yang sama. Nanti akan dikeluarkan surat klarifikasi. Tetapi apapun itu, tetap dari yang dirujuk khusus untuk agribisnis adalah nomor akreditasi 420/SK garing Ban PT garing AK garing PJJ garing S garing 1 2022. Dan tentu itu akan dilampirkan juga dengan surat klarifikasi dari Ban PT. Kemudian yang berikut terkait dengan apakah surat keterangan ini sah untuk kemudian juga bisa dipakai sebagai dokumen resmi untuk melamar pegawai negeri sipil, sebagaimana Permendikbudristek 2022, surat pengganti ijazah adalah sah, dan itu dapat dipakai bersama dengan ijazah yang sudah dikeluarkan untuk mendaftar di BKN. Terkait dengan ketika nanti di BKN ada akreditasi yang berbeda, justru dalam surat keterangan itu akan terlihat jelas perubahan akreditasi yang tentu yang kita sudah buat. Nanti alumni bisa melihat perubahan redaksi, sehingga perubahan redaksi ini yang kemudian alumni bisa mengeklik atau bisa memilih akreditasi prodi sesuai dengan pilihan atau sesuai dengan nomor akreditasi yang diakui oleh BKN. Dan tentu secara teknis kami juga sudah berkoordinasi dengan BKN untuk kemudian mengakomodir kesalahan yang terjadi melalui surat keterangan pengganti ijazah. Jadi sekali lagi saya menekankan terkait dengan surat keterangan ijazah itu kami akan keluarkan secepat mungkin dalam 2-3 hari ini kita akan keluarkan sehingga alumni bisa memperoleh itu dan menggabungkan dengan ijazah yang ada. Kemudian juga perubahan terhadap format ijazah yang ke depan akan kami berlakukan mulai dari Februari 2024. Dan sekali lagi bahwa surat keterangan pengganti ijazah ini merupakan dokumen yang resmi dan sah, bisa digunakan di dalam melamar pekerjaan, terutama di instansi pemerintah. Mungkin dari kami demikian, secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Dekan Faperta dan Bapak Kepala Biro Akademik. Saya kembalikan ke Bapak Karo Perencanaan. Baik, terima kasih Ibu Wakil Rektor. Mungkin secara lebih detail, lebih teknis, saya persilakan untuk Bapak Dekan untuk bisa menjelaskannya. Terima kasih Bapak Karo Perencanaan. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Kepala Biro Perencanaan dan juga Bapak Kepala Biro Akademik. Tentu juga yang saya hormati adik-adik para alumni dan juga para orang tua dari adik-adik alumni, semuanya yang saya hormati. Pertama-tama sebagai dekan Fakultas Pertanian, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik alumni dan pada orang tua karena telah terjadi kekeliruan di dalam penulisan nomor SK akreditasi untuk 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang terjadi masing-masing untuk program studi agroteknologi selama 4 periode wisuda, yaitu Juni 2022 sampai dengan Februari 2023. Sedangkan untuk program studi agribisnis terjadi untuk 5 periode
wisuda, yaitu Februari 2022 sampai dengan Februari 2023. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Adapun berkaitan dengan jumlah ijazah yang telah terjadi kekeliruan di dalam penulisan nomor akreditasi program studi, masing-masing adalah sejumlah 193 untuk ijazah dari adik-adik alumni program studi agroteknologi dan 225 untuk wisudawan dari program studi agribisnis, sehingga totalnya berjumlah 421 ijazah. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor, satu berkaitan dengan mitigasi yang ditempuh berkaitan dengan kekeliruan atau kesalahan yang telah terjadi ini, itu akan diterbitkan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang akan ditandatangani oleh Bapak Rektor, dan saat ini sejumlah 421 surat keterangan kesalahan penulisan ijazah itu telah siap untuk ditandatangani oleh Bapak Rektor. Adik-adik alumni dan para orang tua yang saya hormati, mungkin ini berkaitan dengan aspek teknis yang terkait dengan jumlah alumni serta periode wisuda, di mana adik-adik alumni ini mengikuti wisuda dari 2 program studi ini yang dapat kami sampaikan. Sedangkan aspek kebijakan seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 1 berkaitan dengan mitigasi yang ditempuh untuk penyelesaian masalah ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Karo Akademik. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah alumni yang selain melakukan komunikasi melalui WA Group. Jadi setelah informasi ini kami peroleh berkaitan dengan ada terjadi kekeliruan di dalam penulisan nomor akreditasi program studi ini, yang diperoleh informasinya dari alumni di tanggal 10 November 2022. Kami segera menghubungi adik-adik alumni untuk kita memfasilitasi informasi melalui pembentukan WA Group, dan informasi dikomunikasikan kepada adik-adik melalui WA Group ini, dan mendapatkan respon yang baik dari adik-adik alumni, dan untuk itu kami ingin menyampaikan terima kasih. Kami juga ingin berterima kasih kepada adik-adik alumni yang datang secara langsung menemui pimpinan fakultas, menemui dekan, dan kemudian kita berdiskusi, berbagi informasi, sehingga hal-hal yang merupakan kebijakan pimpinan bisa kita sampaikan secara langsung kepada para alumni, dan kemudian mereka melanjutkan informasi ini kepada teman-temannya. Dan untuk itu sekali lagi sebagai pimpinan fakultas kami ingin menyampaikan limpah terima kasih atas peran aktif dari para alumni yang telah membantu untuk memberikan informasi berkaitan dengan solusi daripada permasalahan ini. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan sebagai rekan Fakultas Pertanian, dan terima kasih. Selamat sore. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Karo Akademik. Baik, silakan Bapak Karo Akademik. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Karo Perencanaan, yang kami hormati juga para alumni dan orang tua, khususnya alumni dari Prodi Agribisnis dan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh unsur pimpinan untuk bagaimana mengatasi masalah kesalahan penulisan prodi pada ijazah alumni. Saya sebagai Kepala Biro Akademik
ingin mengklarifikasi beberapa berita di media sosial yang terkesan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan baru lagi yang terjadi setelah kesalahan penulisan ijazah pada tahun 2023. Nah, dari Biro Akademik mewakili seluruh sivitas Universitas Nusa Cendana, kami mau menjelaskan bahwa setelah kesalahan yang kami buat di tahun 2023 itu, kami merubah sistem kerja. Jadi kami kembali memeriksa semua dokumen-dokumen ijazah yang ada, kami koreksi secara berjenjang, dan kami menemukan bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2022, bukan pada tahun 2024 ataupun setelah kejadian kesalahan penulisan akreditasi institusi. Nah, kami tentu akan bertanggung jawab sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, oleh Bapak Dekan Fakultas, bahwa kami akan menerbitkan surat keterangan kesalahan penulisan, bukan surat keterangan pengganti ijazah. Dalam arti bahwa ijazah adik-adik alumni itu tetap sah, tetap berlaku karena itu dikeluarkan secara resmi oleh Undana. Dan penomorannya juga adalah penomoran yang sah berdasarkan penomoran dari Dikti, penarikan PIN-nya dari Dikti. Jadi itu sah, tetap berlaku, tetapi akan diberikan pendamping surat keterangan kesalahan penulisan. Nah, tentu adik-adik alumni berpikir, apakah nanti kita ketika melakukan pendaftaran CPNS atau apa, kami tidak disulitkan. Kami dari tim Undana, dari akademik mewakili Undana, kami akan berkoordinasi dengan BKN. Kami akan berkoordinasi dengan BKN untuk memfasilitasi ketika adik-adik alumni ini mendaftar CPNS, maka ada ruang untuk mengupload surat keterangan ini sebagai pendamping daripada ijazah yang adik-adik alumni pegang. Ya, kami akan melakukan ini, jadi kami sudah berkoordinasi dengan BAN PT, dengan berbagai pihak yang ada kaitannya dengan penerbitan ijazah ini. Jadi kami mau tegaskan bahwa kami akan berkonsultasi dengan BAKN untuk pengesahan penggunaan surat keterangan ini saat pendaftaran CPNS. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, mewakili mewakili rektor, mewakili semua unsur pimpinan. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Karo Akademik yang sudah memberikan penjelasan secara detail. Jadi prinsipnya bahwa ijazah itu tetap berlaku dan sah dan akan didampingi dengan surat keterangan. Dan surat keterangan itu punya juga secara aturan itu berlaku dan sah. Dan mungkin masih ada tambahan sedikit dari Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik terkait persoalan ini. Silakan Ya, Ibu. baik, terima kasih Pak Kepala Biro. Jadi mungkin sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, Pak Karo Akademik. Saya hanya penegasan saja. Jadi sekali lagi saya merujuk pada Permendikbud 6 tahun 2022. Jadi surat pengganti ijazah merupakan dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi ataupun sertifikat profesi. Jadi sekali lagi adik-adik harus, dalam hal ini alumni harus meyakini karena kita punya aturan produk hukum yang menaungi pengeluaran surat atau dikeluarkannya surat keterangan pengganti ijazah, sehingga itu juga sah dan juga itu akan diakui oleh BKN yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Biro. Jadi secara hukum sudah sah, tapi kami juga akan tetap berkoordinasi dengan BKN untuk hal ini. Dan memang pada komunikasi secara lisan memang yang disampaikan bahwa mereka akan menyesuaikan dengan produk dalam hal ini surat keterangan yang akan kami keluarkan.
Dan sekali lagi saya juga menegaskan bahwa kesalahan ini kami temukan justru pada saat kami menerapkan juknis penerbitan ijazah yang baru yang disetujui oleh kementerian pada saat kita mengalami atau pada saat kejadian kesalahan penulisan pada periode Juni dan September. Dengan pengecekan berulang atau secara berkala yang tadi disampaikan baik level prodi, fakultas maupun universitas, akhirnya juga kita temui kesalahan yang di masa lampau. Jadi ini bukan kesalahan berulang yang terjadi setelah kita menerapkan juknis yang baru. Jadi dengan juknis yang baru justru kita melihat ada kesalahan-kesalahan pada periode yang sebelumnya. Dan tentu kami berpikir ini akan sangat mitigasi yang cukup menurut kami cukup sigap karena kita kejadiannya tidak terlalu lampau sehingga kita juga sudah bisa mengeluarkan suratnya ya kurang lebih 1,5 tahun setelah kejadian, dan berharap sekali lagi dengan kejadian ini akan menjadi pembelajaran. Dan satu yang perlu kami tegaskan, dengan juknis yang baru kami sangat optimis bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini mungkin saja atau berpeluang besar tidak terjadi lagi begitu. Kami upayakan untuk tidak terjadi lagi dengan juknis yang baru. Jadi kami sangat optimis dengan juknis yang baru, ditambah lagi dengan regulasi format ijazah yang baru, tentu kesalahan kita usahakan, dan tentu dengan juknis yang ada membuat kita bisa lebih teliti lagi sehingga kesalahan bisa diminimalkan. Jadi mungkin itu saja penegasan dari kami, dan tentu sekali lagi kami berpikir bahwa alumni dan orang tua perlu meyakinkan tentang surat keterangan pengganti ijazah ini, dan mungkin bisa sambil membaca-baca juga ada bisa membaca produk hukumnya sehingga ini juga makin meyakinkan, membuat kita yakin terhadap produk yang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Undana. Mungkin demikian penegasan dari saya kembalikan ke Kepala Biro. Baik, terima kasih Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik. Demikianlah penjelasan secara resmi dari Undana terkait persoalan salah penulisan nomor akreditasi pada prodi agrotek dan agrobisnis. Dan sekali lagi kami dari pihak Undana memohon maaf kepada para alumni dan orang tua alumni atas kesalahan dan kelalaian kami, dan semoga ke depan hal ini tidak akan terulang lagi. Sekian dan terima kasih.